Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan apa jadinya dunia jika Raja Zulkarnain tidak pernah ada? Bagaimana jika tembok raksasa yang menahan Ya'juj dan Ma'juj itu tidak pernah dibangun? Bagaimana jika seorang pemimpin adil yang disebut langsung dalam Al-Quran itu tidak pernah diutus Allah ke muka bumi? Pertanyaan ini bukan sekadar hayalan. Ia menyentuh sisi terdalam dari sejarah, akidah, dan takdir manusia. Karena kisah Raja Zulkarnain bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang perlindungan Allah melalui seorang hamba yang taat dan berilmu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan yang akan membuka sudut pandang baru tentang peran besar Raja Zulkarnain dalam sejarah dunia dan akhir zaman, dukung channel ini dengan cara yang sangat sederhana. Klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan pelajaran berharga dari kisah-kisah Islami yang jarang dibahas secara mendalam. Dukungan kalian adalah energi utama agar channel ini terus menghadirkan konten Islami yang berbobot, lurus, dan penuh hikmah. Baik, sekarang kita akan mulai pembahasan utama. Kita awali dari satu pertanyaan besar yang sering luput disadari manusia. Zulkarnain bukan sekadar tokoh sejarah yang kuat, dan bukan pula legenda yang hidup dari cerita turun-temurun. Ia adalah sosok yang disebut langsung dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98. Penyebutan ini menunjukkan bahwa perannya bukan kecil, dan pengaruhnya bukan sementara. Al-Quran tidak menyebut banyak nama raja atau penguasa dunia. Namun Zulkarnain menjadi pengecualian. Ini saja sudah memberi isyarat bahwa keberadaannya berkaitan dengan rencana besar Allah terhadap perjalanan manusia di bumi. Zulkarnain digambarkan sebagai pemimpin yang diberi kekuasaan luas, ilmu, dan kemampuan untuk menempuh berbagai penjuru bumi. Ia menaklukkan wilayah demi wilayah, tetapi tidak dengan kezoliman. Setiap kali ia berkuasa, ia menegakkan keadilan, memberi pilihan kepada manusia, dan selalu mengaitkan keputusannya dengan tanggung jawab kepada Allah. Sekarang bayangkan satu hal mendasar. Bagaimana jika sosok seperti ini tidak pernah ada? Tanpa Zulkarnain, dunia akan kehilangan satu contoh besar tentang kekuasaan yang tunduk kepada iman. Sejarah manusia penuh dengan raja dan penguasa, tetapi kebanyakan menjadikan kekuasaan sebagai alat penindasan. Zulkarnain justru menjadi bukti bahwa kekuatan bisa berjalan seiring dengan ketakwaan. Jika ia tidak ada, maka satu mata rantai penting dalam pelajaran tentang kepemimpinan ilahiyah akan terputus. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Salah satu peran paling krusial Zulkarnain adalah pembangunan dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa suatu kaum yang lemah meminta perlindungan karena terus-menerus dirusak oleh dua bangsa perusak tersebut. Zulkarnain tidak memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan. Ia justru menawarkan solusi yang bersifat kolektif, melibatkan tenaga kaum tersebut, dan membangun dinding besar yang kokoh sebagai bentuk perlindungan. Jika Zulkarnain tidak pernah ada, maka dinding itu tidak pernah berdiri. Artinya apa? Artinya kerusakan Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi jauh lebih awal. Kekacauan, perusakan dan penindasan akan meluas tanpa ada penahan. Manusia di wilayah itu akan hidup dalam ketakutan terus-menerus, dan peradaban mereka mungkin tidak akan sempat tumbuh. Ini bukan sekadar spekulasi, tetapi konsekuensi logis dari ketiadaan satu sosok yang Allah jadikan sebab perlindungan. Dalam Islam, Allah memang Maha Kuasa untuk melindungi siapapun tanpa perantara. Namun sunatullah di dunia ini sering berjalan melalui sebab-sebab. Zulkarnain adalah salah satu sebab itu. Jika sebab ini dihilangkan, maka jalannya sejarah pasti berubah. Lebih jauh lagi, ketiadaan Zulkarnain akan berdampak pada alur tanda-tanda akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari tanda besar kiamat. Keberadaan dinding yang dibangun Zulkarnain menjadi penunda yang sangat panjang dalam skenario tersebut. Tanpa Zulkarnain, urutan waktu kehancuran dunia bisa jauh berbeda. Bahkan mungkin terjadi sebelum manusia siap secara spiritual. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain bukan hanya pelindung suatu kaum, tetapi penjaga waktu dalam rencana Allah.
Selain itu, kita juga harus melihat sisi lain yang sering luput dibahas. Zulkarnain sebagai ujian bagi manusia. Dalam kisahnya, ia selalu dihadapkan pada pilihan, menghukum atau memaafkan, memaksa atau memberi ruang, berkuasa atau melayani. Keputusan-keputusan itu menjadi cermin tentang bagaimana seorang hamba seharusnya bersikap ketika diberi kekuasaan. Tanpa Zulkarnain, manusia kehilangan satu kisah nyata tentang bagaimana iman diuji melalui kekuasaan, bukan melalui kelemahan. Padahal banyak manusia gagal, bukan saat miskin, tetapi saat berkuasa. Zulkarnain menunjukkan bahwa kekuasaan bisa menjadi jalan menuju ketaatan, bukan kesombongan. Dari sisi akidah, ketiadaan Zulkarnain juga akan membuat satu bagian penting dari surah Al-Kahfi kehilangan konteks sejarahnya. Padahal surah ini dibaca setiap Jumat sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Kisah Zulkarnain di dalamnya bukan hiasan, melainkan penguat pesan bahwa Allah mengendalikan arah dunia melalui hamba-hamba pilihannya. Jika Zulkarnain tidak ada, maka pesan ini akan jauh berkurang kekuatannya dalam pemahaman manusia. Maka jelaslah, absennya Raja Zulkarnain bukan sekadar hilangnya satu tokoh besar. Ia berarti hilangnya pelindung suatu kaum tertindas, hilangnya penahan kehancuran besar, berubahnya alur sejarah dan tanda akhir zaman, berkurangnya teladan kepemimpinan beriman. Dan semua ini membawa kita pada satu kesadaran penting. Allah tidak menurunkan tokoh besar tanpa tujuan besar. Zulkarnain bukan hanya raja yang kuat, tetapi raja yang menyadari sumber kekuatannya. Dalam setiap perjalanan dan penaklukannya, ia tidak pernah mengklaim bahwa keberhasilan berasal dari dirinya sendiri. Ia selalu menautkan kekuasaan itu kepada kehendak Allah. Inilah pembeda utama antara Zulkarnain dan sebagian besar penguasa dalam sejarah manusia. Jika Zulkarnain tidak pernah ada, maka dunia akan semakin miskin contoh tentang kekuasaan yang tunduk pada nilai ilahiyah. Manusia hanya akan mewarisi kisah-kisah penguasa yang menjadikan kekuatan sebagai alat dominasi. Sejarah memang mencatat banyak raja besar, tetapi sedikit yang menjadikan keadilan sebagai prinsip utama, bukan sebagai slogan. Dalam kisah Zulkarnain, Al-Quran menampilkan satu pola penting. Setiap kali ia sampai pada suatu kaum, ia tidak langsung menghukum. Ia terlebih dahulu menjelaskan konsekuensi perbuatan, memberi ruang bagi kebaikan, dan menegaskan bahwa keadilan tidak berdiri di atas emosi, melainkan di atas hukum dan tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan sejati bukan soal menaklukkan, tetapi soal menata. Tanpa kisah ini, manusia akan lebih mudah menganggap bahwa kekuasaan identik dengan kebebasan bertindak sesuka hati. Padahal, Islam justru mengajarkan bahwa semakin besar kekuasaan, semakin besar pula pertanggungjawaban. Zulkarnain adalah contoh konkret dari prinsip ini, bukan teori. Kita juga harus menyadari bahwa kisah Zulkarnain hadir di tengah surah Al-Kahfi, sebuah surah yang berbicara tentang berbagai bentuk ujian, ujian iman, ilmu, harta, dan kekuasaan. Zulkarnain mewakili ujian kekuasaan. Jika ia tidak ada, maka satu jenis ujian besar dalam narasi Al-Quran akan kehilangan figur nyatanya. Akibatnya, manusia akan lebih mudah menganggap bahwa kekuasaan juga bisa menjadi jalan menuju keselamatan, bukan hanya sumber kerusakan. Tanpa Zulkarnain, kekuasaan hampir selalu digambarkan sebagai sesuatu yang berbahaya, sehingga banyak orang beriman justru menjauhinya. Padahal, dunia tetap membutuhkan pemimpin yang beriman untuk menjaga keseimbangan. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah hilangnya standar moral bagi pemimpin. Zulkarnain tidak memanfaatkan permintaan kaum yang tertindas untuk memperkaya diri. Ia bahkan menolak imbalan materi dan hanya meminta kerjasama. Ini adalah pesan yang sangat jelas. Pemimpin sejati tidak menjadikan penderitaan rakyat sebagai ladang peruntungan. Jika standar seperti ini tidak pernah dicontohkan, maka eksploitasi akan dianggap wajar. Penindasan akan dibungkus dengan dalih stabilitas,
dan kezaliman akan disebut sebagai kebutuhan politik. Dunia tanpa Zulkarnain adalah dunia yang kehilangan rujukan moral dalam kepemimpinan. Lebih jauh lagi, keberadaan Zulkarnain juga menunjukkan bahwa Islam tidak memusuhi peradaban dan teknologi. Dinding yang ia bangun bukan mukjizat instan, melainkan hasil perencanaan, kerja kolektif, dan pemanfaatan sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa iman dan ilmu bisa berjalan beriringan. Tanpa Zulkarnain, akan muncul anggapan bahwa solusi ilahiyah selalu bersifat ajaib dan terlepas dari usaha manusia. Padahal, kisah ini justru menegaskan bahwa Allah menolong manusia melalui usaha yang sungguh-sungguh, bukan dengan kemalasan. Dalam konteks dunia modern, pelajaran ini menjadi semakin relevan. Banyak pemimpin mengaku beriman, tetapi memisahkan iman dari kebijakan. Zulkarnain menunjukkan bahwa iman seharusnya menjadi dasar keputusan, bukan hiasan pidato. Jika kisah ini tidak ada, maka jarak antara agama dan kekuasaan akan semakin lebar. Zulkarnain adalah pengingat bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menegakkan kebenaran. Tanpa pengingat ini, manusia akan lebih mudah tersesat dalam euforia kekuatan. Salah satu pelajaran paling penting dari kisah Raja Zulkarnain adalah hubungan antara takdir Allah dan usaha manusia. Banyak orang memahami takdir secara keliru, seolah-olah manusia tidak perlu berbuat apa-apa karena semua sudah ditentukan. Kisah Zulkarnain justru membongkar pemahaman sempit itu. Ia menunjukkan bahwa takdir Allah berjalan seiring dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sekarang bayangkan jika Zulkarnain tidak pernah ada, dan kisah ini tidak pernah disampaikan kepada manusia. Maka satu contoh besar tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap terhadap takdir akan hilang. Manusia akan terjebak dalam dua ekstrim, menyerah total tanpa usaha atau mengandalkan kekuatan diri tanpa melibatkan Allah. Zulkarnain tidak pernah berkata bahwa keberhasilannya murni karena strategi atau kekuatan militernya. Namun, ia juga tidak duduk diam menunggu pertolongan langit. Ia bergerak, menempuh perjalanan panjang, menghadapi tantangan geografis dan sosial, lalu menyelesaikannya dengan perencanaan. Setelah itu, barulah ia menegaskan bahwa semua itu terjadi karena izin Allah. Jika sosok seperti ini tidak ada, manusia akan lebih sulit memahami bahwa iman tidak meniadakan usaha dan usaha tidak menggugurkan iman. Keseimbangan inilah yang sering hilang dalam kehidupan beragama. Dalam pembangunan dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj, kita melihat dengan jelas pola ini. Zulkarnain tidak sekedar berdoa agar kerusakan berhenti. Ia meminta bahan, tenaga, dan kerjasama masyarakat setempat. Ia mengatur proses, memanfaatkan besi dan tembaga, serta memastikan struktur itu kokoh. Setelah selesai, ia tidak menyombongkan diri. Ia menyebutnya sebagai rahmat dari Allah. Tanpa kisah ini, manusia bisa saja menganggap bahwa perlindungan Allah datang tanpa peran manusia, atau sebaliknya, bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya tanpa Tuhan. Dua-duanya adalah pemahaman yang keliru. Dampak lain dari ketiadaan Zulkarnain adalah kaburnya makna ujian dalam kehidupan. Zulkarnain diuji dengan kekuasaan luas, pengaruh besar, dan kemampuan yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Namun, ujian itu tidak menjadikannya lalai. Ia justru semakin sadar akan tanggung jawabnya. Jika contoh seperti ini tidak ada, maka manusia akan lebih sering mengaitkan ujian hanya dengan penderitaan. Padahal, kelapangan dan kekuasaan juga merupakan ujian yang tidak kalah berat. Banyak orang gagal bukan ketika diuji dengan kesempitan, tetapi ketika diberi kelimpahan. Zulkarnain mengajarkan bahwa takdir baik pun harus disikapi dengan kewaspadaan. Kekuasaan yang tidak disertai kesadaran akan Allah akan berubah menjadi sumber kerusakan. Tanpa figur ini, manusia akan lebih mudah tertipu oleh nikmat, mengira bahwa kelapangan adalah tanda keriduan mutlak. Selain itu, kisah Zulkarnain juga berperan besar dalam membentuk cara manusia memandang masa depan. Dengan adanya dinding Ya'juj dan Ma'juj,
manusia memahami bahwa ada kehancuran besar yang ditunda, bukan dihilangkan. Ini mengajarkan bahwa dunia tidak berjalan menuju satu kesempurnaan abadi, tetapi menuju satu titik akhir sesuai kehendak Allah. Jika Zulkarnain tidak pernah ada, maka pemahaman tentang akhir zaman akan menjadi lebih kabur. Manusia akan cenderung merasa aman berlebihan atau sebaliknya, hidup dalam ketakutan tanpa arah. Padahal Islam mengajarkan sikap waspada yang seimbang. Bersiap tetapi tidak panik. Berharap tetapi tidak lalai. Dari sisi spiritual, ketiadaan Zulkarnain juga akan membuat manusia kehilangan satu contoh tentang kerendahan hati di puncak kekuasaan. Ia memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendak, tetapi memilih untuk mendengar, mempertimbangkan dan melibatkan pihak lain. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada dominasi, tetapi pada pengendalian diri. Tanpa contoh ini, manusia akan lebih mudah mengaitkan kekuatan dengan kesombongan. Padahal, kesombongan adalah pintu awal kehancuran iman. Zulkarnain justru menjadi bukti bahwa semakin besar amanah, semakin rendah pula harusnya hati seorang hamba. Zulkarnain bukan sekedar bagian dari cerita masa lalu. Ia adalah penunjuk arah agar manusia tidak tersesat dalam memahami peran dirinya di hadapan kehendak Allah. Bagaimana kondisi dunia jika Zulkarnain tidak pernah membangun penghalang Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj dalam ajaran Islam bukanlah sekadar simbol. Mereka digambarkan sebagai kaum perusak yang ketika dilepaskan akan menimbulkan kerusakan masif dan sulit dibendung. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka membuat kerusakan di muka bumi, dan manusia di sekitarnya hidup dalam ketakutan. Kehadiran Zulkarnain menjadi titik balik bagi kaum yang lemah tersebut, karena ia membangun penghalang yang menahan kerusakan itu hingga waktu yang telah ditetapkan Allah. Jika Zulkarnain tidak pernah ada, maka penghalang itu tidak pernah dibangun. Konsekuensinya sangat besar. Kerusakan yang seharusnya ditunda hingga akhir zaman akan terjadi jauh lebih awal. Peradaban manusia mungkin tidak akan berkembang sebagaimana yang kita kenal hari ini. Banyak wilayah akan tenggelam dalam kekacauan sebelum sempat membangun tatanan sosial yang stabil. Ini menunjukkan bahwa peran Zulkarnain bukan hanya melindungi satu kaum, tetapi melindungi jalannya sejarah manusia secara keseluruhan. Penundaan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, dan Zulkarnain menjadi alat dari penundaan itu. Tanpa Zulkarnain, manusia akan hidup dalam kondisi darurat yang berkepanjangan. Ketakutan akan serangan, perusakan, dan kehancuran akan menghambat kemajuan ilmu, ekonomi, dan kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, manusia cenderung bertindak reaktif, bukan reflektif. Agama pun berpotensi dipraktikkan bukan sebagai jalan kebenaran, tetapi sebagai pelarian dari rasa takut. Lebih dari itu, ketiadaan penghalang Ya'juj dan Ma'juj akan mengacaukan tahapan tanda-tanda akhir zaman. Dalam Islam, tanda-tanda besar kiamat memiliki urutan dan hikmah. Penundaan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj memberi ruang bagi manusia untuk belajar, memperbaiki diri, dan menyebarkan kebaikan. Jika urutan ini dipercepat, maka kesempatan itu akan jauh berkurang. Ini menegaskan bahwa Zulkarnain bukan sekadar pelaku sejarah, tetapi penjaga ritme waktu dalam rencana besar Allah. Tanpa dirinya, ritme itu akan berubah drastis, dan manusia mungkin belum siap secara iman maupun moral untuk menghadapi kehancuran besar. Dampak lain yang sering diabaikan adalah hilangnya rasa aman kolektif. Rasa aman adalah fondasi peradaban. Tanpa rasa aman, manusia sulit membangun kepercayaan, kerjasama, dan hukum. Zulkarnain melalui tindakannya menciptakan rasa aman bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Kaum yang sebelumnya tertindas bisa kembali hidup dengan harapan. Jika ia tidak ada, maka rasa putus asa akan mengakar. Putus asa yang berkepanjangan seringkali melahirkan kezaliman baru, karena manusia yang tertekan cenderung melakukan apa saja untuk bertahan hidup.
Ini akan menciptakan lingkaran kerusakan yang semakin sulit diputus. Dari sudut pandang spiritual, dunia tanpa Zulkarnain juga akan kehilangan satu bukti nyata bahwa Allah menolong hambanya sebelum kehancuran total terjadi. Banyak orang baru mengingat Allah ketika musibah sudah datang. Kisah Zulkarnain menunjukkan bahwa pertolongan Allah bisa hadir lebih awal, sebagai pencegahan, bukan sebagai pemulihan. Ketiadaan Zulkarnain berarti dunia akan menghadapi kekacauan jauh sebelum waktunya. Banyak generasi mungkin tidak akan pernah lahir, banyak ilmu mungkin tidak akan pernah berkembang, dan banyak kebaikan mungkin tidak sempat terwujud. Setelah membayangkan berbagai dampak besar jika Raja Zulkarnain tidak pernah ada, mulai dari kekacauan kepemimpinan, kaburnya pemahaman tentang takdir, hingga percepatan kehancuran dunia, maka satu pertanyaan penting muncul. Apa pelajaran yang seharusnya dipetik manusia hari ini dari kemungkinan tersebut? Pertanyaan ini menjadikan kisah Zulkarnain bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin untuk kehidupan sekarang. Pelajaran pertama adalah tentang peran manusia dalam rencana Allah. Kisah Zulkarnain mengajarkan bahwa Allah seringkali menjalankan kehendaknya melalui manusia yang dipilih dan dipersiapkan. Jika Zulkarnain tidak pernah ada, maka satu bukti besar tentang peran aktif manusia dalam menjaga bumi akan hilang. Ini mengingatkan kita bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawabnya masing-masing, meskipun perannya tidak sebesar Zulkarnain. Dunia hari ini juga menghadapi berbagai bentuk kerusakan, meskipun wujudnya berbeda. Ketidakadilan, penindasan, eksploitasi, dan kekacauan moral adalah bentuk kerusakan modern. Kisah Zulkarnain mengajarkan bahwa menghadapi kerusakan tidak cukup dengan keluhan atau kemarahan. Dibutuhkan kepemimpinan yang berani, adil, dan berlandaskan iman. Pelajaran kedua adalah tentang kerendahan hati di tengah kekuatan. Zulkarnain memiliki kekuasaan luas, namun tidak menjadikan dirinya pusat segalanya. Ia tidak haus pujian dan tidak mencari keuntungan pribadi. Jika ia tidak ada, manusia akan semakin jarang menemukan contoh bahwa kekuatan bisa berjalan seiring dengan kerendahan hati. Dalam dunia modern, kekuasaan seringkali diukur dari pengaruh, popularitas, dan kekayaan. Kisah Zulkarnain mengingatkan bahwa ukuran sejati kekuatan adalah seberapa besar dampak kebaikan yang ditinggalkan, bukan seberapa luas wilayah yang dikuasai. Pelajaran ketiga adalah tentang kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Ketika membangun penghalang, Zulkarnain tidak bekerja sendiri. Ia melibatkan kaum yang dilindungi, mengajak mereka berkontribusi, dan menjadikan solusi sebagai usaha bersama. Ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan yang menggantikan peran rakyat, tetapi yang mengarahkan potensi mereka. Tanpa kisah ini, manusia bisa terjebak pada pola pikir bahwa solusi selalu datang dari satu figur besar. Padahal, Islam mengajarkan bahwa perubahan yang bertahan lama lahir dari kerja kolektif yang terarah. Pelajaran keempat adalah tentang kesadaran akan batas dunia. Zulkarnain membangun penghalang, tetapi ia juga menyadari bahwa penghalang itu suatu saat akan runtuh sesuai ketetapan Allah. Ini mengajarkan bahwa tidak ada solusi duniawi yang bersifat abadi. Kesadaran ini penting agar manusia tidak terjebak pada ilusi keabadian peradaban. Jika Zulkarnain tidak ada, manusia mungkin akan lebih mudah menyangka bahwa teknologi dan kekuatan bisa menyelamatkan dunia sepenuhnya. Padahal, Islam mengajarkan bahwa dunia adalah tempat persiapan, bukan tujuan akhir. Pelajaran kelima adalah tentang harapan yang realistis. Kisah Zulkarnain memberi harapan bahwa kerusakan bisa ditunda, ketidakadilan bisa ditekan, dan keamanan bisa diwujudkan. Namun harapan itu tidak bersifat utopis. Ia disertai usaha, keterbatasan, dan kesadaran akan kehendak Allah. Dunia tanpa Zulkarnain adalah dunia yang kehilangan harapan terukur. Entah manusia akan terlalu optimis tanpa dasar, atau terlalu pesimis tanpa arah. Kisah ini menjaga manusia tetap di tengah, berusaha maksimal, tetapi tetap sadar akan keterbatasan. Akhirnya, pelajaran terbesar dari semua ini adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Zulkarnain adalah salah satu bentuk petunjuk itu. Jika ia tidak pernah ada, maka manusia akan kehilangan satu rambu besar dalam perjalanan panjang sejarah.
Namun karena ia ada, maka tanggung jawab kini berpindah kepada kita. Bukan untuk menunggu munculnya Zulkarnain baru, tetapi untuk meneladani nilai-nilai yang ia bawa sesuai kapasitas masing-masing. Setelah menelusuri kemungkinan demi kemungkinan tentang apa jadinya jika Raja Zulkarnain tidak pernah ada, kita sampai pada satu kesimpulan besar yang tidak bisa diabaikan. Kehadiran Zulkarnain bukan kebetulan sejarah, melainkan bagian dari kehendak Allah untuk menjaga keseimbangan dunia. Tanpa Zulkarnain, manusia akan kehilangan pelindung dari kerusakan besar, kehilangan teladan kepemimpinan yang adil, dan kehilangan pemahaman yang seimbang tentang hubungan antara takdir dan usaha. Dunia mungkin akan bergerak lebih cepat menuju kehancuran sebelum manusia sempat belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah sering menjaga manusia bukan dengan cara yang selalu terlihat. Terkadang, perlindungan itu hadir dalam sosok seorang pemimpin yang adil, keputusan yang tepat, atau tindakan pencegahan yang menunda keburukan. Zulkarnain adalah salah satu contoh paling jelas dari perlindungan semacam itu. Namun, penutup dari kisah ini bukan tentang mengagungkan Zulkarnain sebagai tokoh. Justru sebaliknya, ia mengarahkan pandangan kita kembali kepada Allah. Zulkarnain sendiri tidak pernah mengklaim kehebatan pribadi. Ia sadar bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan dan amanah. Pesan ini sangat relevan untuk manusia hari ini. Kita hidup di zaman yang penuh gejolak, ketidakpastian, dan kerusakan dalam berbagai bentuk. Kisah Zulkarnain mengingatkan bahwa kerusakan tidak selalu harus dilawan dengan kemarahan, tetapi dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kerja nyata. Kita mungkin bukan raja, kita mungkin tidak memiliki kekuasaan besar, namun setiap orang memiliki peran dalam lingkupnya masing-masing. Menjadi adil dalam keputusan kecil, jujur dalam amanah, dan sadar bahwa setiap kemampuan adalah titipan, itulah bentuk keteladanan Zulkarnain yang bisa kita hidupkan hari ini. Akhirnya, pertanyaan di awal video ini kini menemukan jawabannya. Apa jadinya bila tak ada Raja Zulkarnain? Jawabannya adalah, dunia akan jauh lebih rapuh dan manusia akan kehilangan satu pengingat penting bahwa kekuasaan, ilmu, dan iman seharusnya berjalan bersama. Semoga kisah dan renungan ini menambah keimanan, membuka cara pandang, dan membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani peran masing-masing di dunia ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara sederhana, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang mendapatkan pelajaran berharga dari kisah-kisah Islam yang jarang dibahas secara mendalam. Insya Allah, kita akan bertemu kembali di video berikutnya dengan pembahasan Islami lainnya yang tak kalah penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.